Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Nurmelita dari kelas 1 BKIB, mata kuliah Metodologi Studi Islam, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dan praktek moderasi beragama. Yang pertama yaitu moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama, kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasatiyah. Dalam Al-Quran merupakan kata yang terekam dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Kata al-wasat dalam ayat tersebut bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang sangat populer juga disebutkan bahwa sebaik-baiknya persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam artian melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan, kompromi, dan berada di tengah-tengah. Begitu pula dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab. Islam moderat selalu mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. Selanjutnya yaitu jejak moderasi Islam ditinjau dalam berbagai perspektif. Islam pada dasarnya adalah agama universal, tidak terkotak-kotak oleh label tertentu. Hanya saja, cara pemahaman terhadap agama Islam itu kemudian menghasilkan tema yang berbeda. Diterima atau tidak, itulah fakta yang ada. Dewasa ini yang mempunyai akar sejarah yang kuat dalam khasanah Islam. Fakta sejarah menyatakan bahwa embrio keberagaman tersebut sudah ada sejak era Rasulullah SAW, yang kemudian semakin berkembang pada era sahabat, terlebih khusus pada era Umar bin Khattab. Oleh karena itu, paham Islam moderat merupakan ajaran yang mesti dibumikan di Nusantara. Ia sangat representatif, memberikan jawaban dan solusi terhadap seluruh permasalahan yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Ia tidak terlalu ekstrim ke kanan dalam hal overtekstual, tetapi juga tidak terlalu ekstrim ke kiri dalam artian overkontekstual. Selanjutnya yaitu mengapa moderasi beragama diperlukan. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik ras benci dan bahkan memunculkan peperangan antar umat beragama di Indonesia. Dan mengapa moderasi beragama itu penting? Yang pertama yaitu menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Yang kedua, keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Yang ketiga, Pancasila adalah cerminan nilai asli masyarakat. Dan yang keempat, bangsa Indonesia adalah beragama. Selanjutnya yaitu indikator moderasi beragama. Secara umum yakni yang pertama, tawasud, yaitu pertengahan. Yang kedua, tasamuh, yaitu toleransi. Yang ketiga, tawazun, yaitu seimbang. Yang keempat, iktidal, yaitu konsisten. Selanjutnya yaitu sikap moderat yang harus dimiliki oleh umat beragama. Yang pertama yaitu saling menghargai antar umat beragama. Yang kedua, saling toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, saling mematuhi peraturan-peraturan dan batasan-batasan dalam beragama.
Yang keempat, saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat meskipun beda agama. Yang terakhir yaitu praktik moderasi beragama pada masyarakat multikultural. Praktik moderasi beragama pada masyarakat multikultural yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium moderasi beragama, yaitu lembaga pendidikan sangat tepat menjadi laboratorium moderasi beragama. Seperti yang telah dipahami bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ragam suku dan agama. Indonesia memiliki kekhasan yang unik tetapi penuh dengan tantangan. Sekolah sebagai institusi pendidikan dapat menumbuhkan pola pikir moderasi beragama dengan kondisi bahwa pandangan eksklusif dan tindakan ekstremisme kekerasan dalam jubah agama akan merusak sendi serta tenun kebangsaan yang majemuk. Yang kedua, pendekatan moderasi sosio-religius dalam beragama dan bernegara, yaitu istilah moderasi sosio-religius merupakan bentuk terjemahan dari konsep teoantroposentrik integralistik. Artinya, yang kita tumbuh kembangkan bukan hanya tentang nilai dalam ajaran-ajaran agama, melainkan juga sekaligus tentang kepekaan sosial dalam kehidupan bernegara. Konsep moderasi sosio-religius dalam beragama sejatinya dapat dirumuskan deskripsinya berdasarkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Berikut sumber dari materi yang saya dapatkan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan keliruan dalam menyampaikan sebuah materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.